Perkenalkan, nama saya Lovidia Syahira dengan NIM 2424 1010 2013. Saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya kerjakan sebagai remedi algo. Soal yang pertama, Fisbas 9875. Faris adalah anak berkebangsaan Perancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu. Karena berkebangsaan Perancis, maka ketika waktu senggang, dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Fisbas, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai N. Ketika angka disebutkan merupakan Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3, dia harus berkata fis. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 5, maka ia harus berkata bas. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fis bas. Bantu Faris buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fis bas, atau angka biasa. Input format baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Permainan dimulai dari menghitung angka 1. Constraint saat N lebih dari 1 kurang dari 999. Output yang dikeluarkan merupakan kumpulan dari beberapa angka. Mereka merupakan Fisbas sesuai dengan kriteria permainan. Dari soal tersebut, N merupakan integer, N diinput dengan menggunakan integer, N merupakan nilai yang diinput. Constraint-nya, if N lebih dari 1, kurang dari 999. For I in range, for I in range 1, mulai dari 1, dan stop di angka N, angka yang sudah diinputkan. If N modulus 3 sama dengan 0, atau if I modulus 3 sama dengan 0, atau I merupakan kelipatan 3, dan I modulus 5 sama dengan 0, atau I merupakan kelipatan 5. Jika hal tersebut terjadi, maka print kata yang keluar adalah Fisbas. Elif, jika I merupakan modul 3 sama dengan 0, atau kelipatan 3 saja, maka kata yang keluar adalah fis. Elif I modulus 5 sama dengan 0, atau elif I kelipatan 5, maka kata yang keluar adalah bas. Else, angka biasa tidak merupakan kelipatan 3 dan 5, maka print I. I itu angka biasa. Else, print error. Ini terindikasi error apabila nilai yang diinputkan itu kurang dari 1 atau lebih dari 999. Kitaran contoh. Sampel input 6. Maka yang keluar 1, 2, 3 fis, angka 3 berubah menjadi fis, angka 4, dan angka 5 berubah menjadi bas. Apabila kelipatan 3 dan 5, maka kata yang keluar adalah fis bas. Selanjutnya, soal nomor 2. Mas Robot tubuh bilangan Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Mas Robot adalah robot unik. Jika dia sakit, dia
Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Input format dua buah integer n dan m. Input pertama harus lebih kecil dari input kedua. Constraint n dan m lebih dari 0 dan kurang dari 100. Format outputnya banyaknya bilangan prima di antara dua input. Untuk soal nomor 2, N merupakan inputan pertama. M merupakan inputan kedua yang berupa integer. For I, for I in rank N plus 1, M. Dimulai dari angka N ditambah 1 hingga M. Ditambah 1 itu karena untuk agar ketika perulangan terjadi, angka tersebut akan ditambah satu seterusnya. Jadi misal N itu adalah 5, maka untuk perulangan selanjutnya itu adalah angka 6, selanjutnya 7 dan seterusnya. Dan akan berhenti pada eh, rank M, pada angka yang diinputkan pada M. Angka dalam I, angka angka dalam ini dianggap bilangan prima. For J in angka sama dengan true. Jadi AI ini yang di dalam angka itu dianggap benar. For J in rank 2, I untuk memisahkan bilangan prima yang bukan memisahkan bilangan yang bukan prima dimulai dari angka 2. If I modulus J sama dengan 0. Hal ini if ini jika I modulus J sama dengan 0 untuk mencoba membagi I dengan J. Apabila dibagi itu tanpa sisa, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Maka angka akan terindikasi false. Selanjutnya break ini untuk menghentikan agar tidak terjadi perulangan kembali. Yang kedua, if angka sama dengan true, jika angka benar, maka jika angka itu benar bilangan prima, maka angka tersebut akan dihitung banyaknya. Banyak ini plus 1 itu apabila ada bilangan prima, itu akan terindikasi 1. Kan awalnya ini bilangannya 0. Nah, eh, 1 ini karena plus 1 di, ditambah plus 1 ini ketika terindikasi ada bilangan prima, maka akan dihitung 1. Eh, Selanjutnya bilangannya akan menjadi 2 gitu. Jadi misal eh, eh, print print banyak ini untuk menampilkan outputnya. Jadi semisal inputan pertama adalah angka 3, inputan kedua adalah angka 15. Maka sampel output yang keluar adalah 4 karena di antara 3 dan 15 itu ada 4 bilangan prima, yakni 7, 9, 7, 11, maaf, 7, 11, dan seterusnya. Eh, di antara 3 dan 15 itu ada 4 bilangan prima. Jadi misal banyak banyak ini tadi diindikasikan dengan yang pertama itu 7, terus habis itu di perulangan lagi menjadi 2 karena ditambah dengan 11 itu. 11 itu dihitung kedua begitu. Selanjutnya soal nomor 3.
Detektif Budiono Siregar di sebuah kota kecil bernama Karakterville. Karakterville, hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, saya sangat senang menjadi manusia. Budiono Siregar terkenal karena ketajaman pikirannya, segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Constraint tidak boleh memunculkan dua huruf yang sama. Untuk soal yang ketiga, untuk soal yang ketiga, N sama dengan input. Ini untuk menginput kata yang akan diindikasi dalam program. X list kosong untuk menyimpan huruf. For I in range len n, ini I dalam dalam range, dalam batas, dalam lingkup, dalam range n, len n ini len untuk menghitung jumlah huruf yang ada di n. Ya, if n i, jika i n adalah i di dalam n, not in spasi. Jadi ketika i itu tidak menggunakan spasi. Kata dalam Jika i tidak kata di dalam n itu untuk menghapus spasi. I ini untuk apa ya? Ini sih pokoknya. If ni not in X, memastikan huruf belum ada dalam list X. Yang kedua, append ni memasukkan huruf yang belum ada di list X. Jadi apabila belum ada ada huruf yang belum masuk, maka akan dimasukkan ke dalam list X. X append ini untuk memasukkan huruf yang belum ada di list X. Jadi memastikan belum memasuk. Jadi untuk menggabungkan yang ada di dalam X, untuk menggabungkan ini di dalam X. For I in rank len X, print F huruf X I. Jadi mengeprint yang ada di dalam list X tadi, list kosong tadi, jumlah kon kon itu untuk menghitung jumlah huruf i di dalam list X. Jadi tidak boleh ada dua huruf yang sama keluar muncul muncul berulang. Contoh, contohnya kapal laut itu huruf K itu ada satu, huruf A ada tiga, P ada satu, L ada dua, U ada satu, D ada satu. Jadi tidak ada huruf yang muncul berulang. Ketika A ada tiga, hanya muncul huruf A saja, terus ada jumlahnya tiga huruf gitu. Selanjutnya nomor 4. Sabta, keyboard rusak. Minggu kemarin, Sabta kedatangan keyboard favorit yaitu Nairspeed
65. Ia merasa senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang. Namun kegirangannya hilang bahwa tahu ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik, huruf E dan E tidak bisa tampil karena rusak. Ia ingin mengetik Hello World, namun yang ditampilkan malah HLLOWOLL. Bantu Sapta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Input format baris pertama adalah inputan kalimat. Constraint, string harus berupa alfabet. Output integer. Jadi, eh, ketika kita memunculkan sebuah kalimat yang ada huruf E dan D, maka akan terindikasi rusak dan outputnya akan menghitung berapa banyak huruf E dan D yang ada di dalam kalimat tersebut. N merupakan input. N itu input dari kata yang dimasukkan. N itu merupakan kata yang dimasukkan. Cara masukkannya dengan menggunakan input. List merupakan eh, tempat untuk menyimpan huruf dari kata-kata tersebut. Simpan ini untuk menyimpan huruf sementara. For I in rank len N, untuk mengecek huruf I tersebut dalam N, len digunakan untuk menghitung banyaknya huruf di dalam kata. If N I tidak bukan spasi. Jika untuk mengecek huruf di dalam kata I bukan spasi. Jadi apabila kata tersebut dalam huruf tersebut tidak ada spasi, misal eh, hello itu H itu kan tidak ada spasi, maka huruf tersebut akan disimpan di dalam tempat simpan, list simpan, eh, variabel simpan, dalam variabel simpan. H, E, E kan tidak terindikasi ada spasi, maka hal tersebut akan masuk ke variabel simpan sampai dengan O yang terakhir ini juga akan masuk ke simpan. Setelah O kan ada spasi. Itu apabila ada terindikasi spasi, maka akan else untuk mengulang pengecekan apakah spasi, maka akan dicek else. Jadi ketika terindikasi spasi, huruf yang ada dalam variabel simpan itu akan berpindah disimpan ke list, ke variabel list. Jadi semua yang ada disimpan ini akan dimasukkan ke dalam list. Dan spasi tadi akan masuk ke dalam simpan. Nah, simpan ini akan kembali kosong apabila sudah mengindikasi spasi. Dan hal tersebut berulang pada kata selanjutnya. Untuk kata selanjutnya, apabila dua kata selanjutnya seperti word ini, D-nya kan setelah D, itu kan katanya selesai, tidak ada kata berikutnya. Nah, sudah tidak terindikasi spasi. Maka word tersebut masih berada dalam variabel simpan, belum masuk ke list karena tidak terindikasi spasi. Untuk menggabungkan dua kata tersebut, list append simpan untuk menyimpan kata yang ada dalam simpan ke dalam list. Jadi untuk menggabungkan kata yang disimpan di variabel simpan ke dalam list. Rusak sama dengan 0. Ini untuk menghitung huruf rusak di awal itu adalah 0. For J in rank len list untuk menghitung jarak J di dalam list. For K in rank untuk menghitung jarak di K di list. If list JK. Anggap saja J ini untuk kalimat pertama, K ini untuk kalimat kedua. If list JK sama dengan D or list JK sama dengan E untuk mencari huruf D dan E di dalam J dan K akan rusak, terhitung masuk ke dalam variabel rusak apabila huruf D dan E
ada dalam kalimat tersebut. Nah, ketika ada huruf D dan E, rusak ini satu eh, otomatis akan bertambah menjadi satu. Jadi apabila ada satu huruf D, maka rusak akan bertambah satu. Eh, Begitupun seterusnya. Print rusak ini untuk menampilkan jumlah huruf rusak di dalam kalimat tersebut. Contoh, kita run hello world. Nah, hello world ini kan ada satu huruf E dan satu huruf D. Maka output yang keluar itu dua kan. Jumlah dua ini merupakan jumlah huruf rusak dalam program tersebut. Selanjutnya, soal nomor 5. Rizky adalah seorang siswa kelas 1 SSD dari SDN King Indo 25. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh gurunya. Bantulah Arizky untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Input format terdapat dua input pertama berupa string yang berisi daftar angka input kedua berupa string angka hasil penjumlahan yang ditentukan. Constraint, input pertama merupakan kumpulan angka dan input kedua merupakan target angka. Output format, array angka yang menghasilkan target. N, input, N ini untuk menginput sebuah kata. Split ini untuk memisahkan sebuah huruf atau sebuah huruf berupa string yang akan dipisahkan dengan koma. Input ini untuk menginput jumlah target kata yang akan di eh, di apa ya? Jumlah target katanya, target yang diminta. Baru ini untuk menyimpan sementara. In ini untuk mengubah integer dari string ke integer. Pasangan merupakan list kosong untuk menyimpan pasangan angka. For i in rank len baru. Ini untuk angka pertama. J in rank i plus 1 len baru. J angka kedua. Jadi diibaratkan i ini untuk angka pertama, J untuk angka kedua. I plus 1 agar tidak nol. Jadi karena ini tadi plus 1 ini digunakan agar angka yang diinputkan itu tidak tidak merupakan angka nol. If baru I dan baru J plus baru J sama dengan M. Jadi angka pertama dan angka kedua apabila dijumlahkan jumlahnya adalah M sama dengan M. Pasangan append baru I, baru J untuk menggabungkan dua angka tersebut. Jadi apabila jumlahnya sama, maka angka tersebut akan digabungkan menjadi satu dalam satu variabel. Satu apa ya? Satu variabel. Print pasangan untuk menampilkan dua angka dalam pasangan tersebut. Contoh, kita akan menginputkan angka satu, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
dengan rank 5. Eh, dengan rank 15. Nah, maka akan keluar angka 3,12. Ini 3 dan 12 apabila dijumlahkan kan hasilnya 15. 4 dan 11 apabila dijumlahkan hasilnya 15. 5 dan 10 apabila dijumlahkan hasilnya 15. 6 dan 9 apabila dijumlahkan maka hasilnya 15. 7 dan 8 apabila dijumlahkan maka hasilnya 15. Selanjutnya, soal nomor 6, bebek galau. Salah satu bebek Pak Dengklek sudah 2 tahun mengagumi pujaan hatinya. Suatu ketika, bebek tersebut menyatakan cintanya karena dia sudah merasa tersiksa mencintai dalam diam. Siapa sangka setelah bebek tersebut menyatakan cinta, semua sosmednya diblok oleh pujaan hatinya. Bebek tersebut ditolak cintanya meskipun ia sudah sangat effort telah memberikan hadiah di hari ulang tahun pujaan hatinya. Ia sekarang merasa galau dan tidak mau makan maupun minum. Pak Dengklek pun merasa cemas akan kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya, tapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian, bebek tersebut membuat story. Jika ingin membalas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Berikut daftar huruf untuk masing-masing tangan. Tangan kiri Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B. Untuk kanan, Y, U, I, O, P, H, J, K, L, M, N. Buatlah sebuah program yang menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Input format string, constraint string harus berupa alfabet. Output format true or false. Jadi outputnya berupa boolean. N ini merupakan variabel inputan. Kiri tadi sudah disebutkan huruf-huruf yang bisa yang ada dari tangan kiri adalah Q, W, E, T, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B. Kanan Y, U, I, O, P, H, J, K, L, M, N. Ganti ini merupakan variabel list kosong. For I in rank len N. Untuk I di dalam N. If N I in kiri, jika I berada dalam tangan kiri, maka list ganti digabung ke variabel 0. Jadi diibaratkan dengan variabel 0. Jika I dari huruf kanan, dari kanan, dari tangan kanan, maka ganti append I. Jadi ganti itu akan digabung ke variabel I. Variabel 1. Maaf, 1. Bebek itu dianggap nilainya benar. For K in rank len, ganti min 1. Mengurangi 1 dari jumlah yang ada di len. If ganti K sama dengan ganti K plus 1, apabila jumlah K sama dengan jumlah K plus 1, maka bebek false. Terindikasi false. Print bebek. Contoh saya akan menginput aku cantik. Maka akan keluar false. Karena eh, huruf-huruf yang ada di sini tidak hanya berasal dari tangan kiri ataupun tangan kanan.
Jadi berasal dari dua tangan yang berbeda. Ada yang dari variabel kiri, ada yang dari variabel kanan. Selanjutnya, soal nomor 7. File rusak. Sebuah file rusak, sebuah file menjadi rusak terkena virus. Virus tersebut membuat file isi pesan yang dari data tergeser bilangan ASCII. ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan dengan pola huruf selang-seling di antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesan dapat terbaca. Constraints jumlah pesan yang dihasilkan hanya dua. Contoh penggabungan isi pesan. Pesan pertama, halo. Pesan kedua, hello. Pesan yang digabung, HH, EA, LLLL, OOO. Sampel input seperti ini, maka output yang akan keluar tipe soal mudah saja. String ini untuk menyimpan inputan dari user, inputan dari kita. Lovia untuk menampung variabel genap, cantik untuk menggabung variabel cantik. If I in rank, ini jika I dalam rank, len string, if jika untuk I di dalam rank, len string jika I modulus 2 sama dengan 0 yang merupakan bilangan genap, maka Lovia eh, Lovia plus sama dengan CR or string I min 5 or mengubah ke nomor bilangan ASCII di min 5 dan bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Else jika tidak, apabila else cantik plus sama dengan CROR string I min 5 jika tidak merupakan bilangan genap, CR ini untuk mengubah dari nomor ASCII ke huruf. Jadi untuk merubah bilangan ASCII ini ke dalam huruf. Print Lovia, print cantik. Ini Lovia ini untuk variabel genapnya, cantik ini untuk variabel yang ganjil. Contoh sampel input dari kode ini. Jadi apabila kita masukkan program ini, maka output yang keluar adalah tipe soal mudah saja. Sekian penjelasan dari saya sebagai tugas remedi Algo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.